Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithus sabi'u wal arba'una. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-47, yaitu Anil Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu, dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Tidaklah keturunan dari keturunan dari Adam itu memenuhi suatu wadah, suatu tempat yang lebih buruk dari perut. Kemudian beliau melanjutkan, bihasbi bani adama ukulatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi para anak Adam, ya anak keturunan Adam, itu beberapa suapan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Bihasbi bani adama ukulatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi para anak Adam beberapa suapan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahalata fathuluthun li ta'amihi. Jika memang harus lebih dari beberapa suapan tersebut, maka sepertiga dari perut itu untuk makanan. Wa thuluthun li syarabihi, dan sepertiga dari perut itu untuk minumannya. Wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga dari perut itu untuk nafasnya. Rawahul Imamu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Al-Imam At-Tirmidzi, wan Nasa'i wa Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa qala At-Tirmidzi haditsun hasanun, dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau menghukumi hadis ini sebagai hadis hasan. Asy-syarhu, penjelasan dari hadis ini, hadzal haditsu aslun jami'un li usulit tibbi kulliha. Hadis ini merupakan asal yang mengumpulkan, ya, atau mencakup seluruh inti dari ilmu pengobatan secara keseluruhan. Wa qad ruwiya anna ibna Masuwaihi, dan telah diriwayatkan bahwa Ibnu Masuwaihi at-tabiba, beliau adalah seorang dokter, lamma qara'a hadzal haditsa, ketika beliau membacakan hadis ini, fi kitabi Abi Khaythamata. Beliau membaca hadis ini di kitab Abu Khaythamah. Qala, ya Ibnu Masuwaihi beliau mengatakan, lawista'malan nasu hadhil kalimati, seandainya manusia itu mengamalkan kalimat ini atau mengamalkan hadis ini, salimu minal amradhi wal asqami, mereka akan selamat dari berbagai macam penyakit dan juga ya tidak akan sakit.
Kemudian beliau melanjutkan wala ta'attalatil maristanatu. Ya, wala ta'attalatil maristanatu. Dan sungguh ya maristanat ini nanti akan dijelaskan maksudnya rumah sakit. Ya rumah sakit itu akan ta'attala, menjadi menganggur atau kosong jika manusia dapat mengamalkan hadis ini. Kita lihat catatan kaki. Ya maristanatu atau maristanatun itulah jam'u maristanun atau jam'u maristana. Ya, jamak dari maristan. Apa itu maristanu? Itu wahuwal mustashfa. Itu adalah mustashfa rumah sakit. Wahuwa farisiyun mu'arrabun. Jadi maristan itu berarti mamnu' minas sarf. Itu adalah kata yang berasal dari Persia, ya, dari negeri Persia, kemudian diarabkan. Kita kembali ke atas. Wa dakakinus soyadilati. Ya, dan juga menganggur juga toko obat. Ya, jika manusia itu mengamalkan hadis tersebut, rumah sakit akan kosong, ya, menjadi tidak bekerja. Demikian juga toko-toko obat itu juga akan menganggur. Wa innama qala hadza. Ya, beliau sungguhnya mengatakan hal tersebut. Mengapa? Ya li'anna asla kulli da'in at-tukhamu. Karena ya asal dari segala penyakit itu adalah at-tukham. Ya, adalah pencernaan, berasal dari pencernaan. Kama qala ba'duhum, ya sebagaimana sebagian dari mereka mengatakan aslu kulli da'in al-barodatu. Ya, sumber dari segala penyakit atau asal dari segala penyakit itu adalah penyakit pencernaan. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Al-barodatu bi fathataini, ya al-barodatu dengan dua fathah, ya artinya berarti fathah pada ba dan ra-nya, itu at-tukhmatu. Ya, yaitu ya pencernaan. Unzur Mukhtarus Sihahi. Ya, ini dapat dilihat pada kitab Mukhtarus Sihah Madada Baroda, ya pada bagian atau pada bab baroda. Kemudian kita kembali ke atas. Wa ruwiya marfu'an. Dan perkataan aslu kulli da'in al-barodatu itu ada yang meriwayatkannya dengan menghukumi secara marfu', artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yasihhu raf'uhu, akan tapi tidak sah atau tidak benar menghukumi perkataan ini sebagai perkataan yang marfu' atau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Harits bin Kaladata, ya, dan berkata Al-Harits bin Al-Kaladah, tabibul Arabi, beliau adalah ya, tabib atau dokter yang berasal dari negeri Arab. Al-himyatu ra'sud dawa'i. Ya, al-himyatu ra'sud dawa'i. Ya, gaya hidup yang sehat, ya, dalam hal ini adalah diet makanan, itu adalah sumber dari pengobatan. Wal bitonatu ra'sud da'i. Ya, sedangkan al-bitonah, yaitu perut yang besar, yang buncit, itu adalah sumber dari penyakit. Wa rafa'ahu ba'duhum wa la yasihhu aidon. Ya, sebagian orang itu menyandarkan ucapan ini, al-himyatu ra'sud dawa'i dan wal bitonatu ra'sud da'i, itu merofakkannya, artinya mengatakan ucapan ini marfu' atau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Akan tetapi sekali lagi tidak benar, ya, tidak benar bahwa ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadha ba'du manafi'i taqlilil ghidha'i. Dan ini adalah sebagian manfaat dari makan yang sedikit. Wa tarkit tamalli minat ta'ami, ya, dan juga ya, menjauhi rasa kenyang dari makanan. Bin nisbati ila solahil badani wa sihhatihi. Ya, dari sisi ya baiknya badan dan juga kesehatan badan. Wa amma manafi'uhu bin nisbati ilal qalbi wa solahihi. Adapun manfaat dari ini tadi, isi hadis, yaitu sedikit makan, jika itu dilihat dari sisi kebaikan hati, ya, kebaikan kalbu dan juga kesehatan kalbu, dari sisi tersebut, fa inna qillatal ghidha'i tujibu riqqatal qalbi. Yaitu dengan mempersedikit makanan, itu akan membawa konsekuensi menjadi lembutnya hati. Artinya ketika kita itu sedikit makan, maka konsekuensinya itu hati kita menjadi lembut. Wa quwwatal fahmi. Dan konsekuensi yang lain itu pemahaman itu akan menjadi kuat. Wan kisaron nafsi. Dan lebih mudah bagi kita untuk menundukkan jiwa kita. Wa dha'fal hawa wal ghadabi. Dan dengan sedikit makan, itu secara umum akan melemahkan hawa nafsu dan melemahkan keinginan untuk marah. Wa kathratul ghidha'i tujibu didda dzalika. Adapun jika kita banyak makan, itu konsekuensinya itu akan menjadi kebalikan dari hal-hal tersebut. Ya, artinya jika kita banyak makan, itu secara umum hati menjadi keras. Kemudian pemahaman menjadi lemah. Kemudian semakin sulit bagi kita untuk menaklukkan nafsu kita, jiwa kita. Dan hawa nafsu menjadi kuat dan semakin kuat pula keinginan untuk marah. Kemudian rawa Ibnu Abi Dunya fi kitabihi al-Ju'i. Dan Ibnu Abi Dunya beliau meriwayatkan dalam kitab beliau yaitu Al-Ju' bi isnadihi an Muhammad bin Wasi'in. Ya, dengan sanadnya melalui Muhammad bin Wasi'. Qala, beliau mengatakan, man qalla tu'muhu fahima. Barang siapa yang sedikit makanannya, ya, maka dia akan ya faham. Wa afhama, dan dia juga akan mudah untuk memahamkan. Wa safa, ya, dan juga dia itu bersih. Wa raqqa, dan juga lembut. Wa inna kathratat ta'ami la yuthqilu, ya, wa inna kathratat ta'ami la yuthqilu sahibahu an kathirin mimma yuridu. Dan sesungguhnya banyak makan itu akan ya yuthqilu sahibahu, membebani pelaku banyak makan tersebut dari banyak hal yang dia kehendaki. Wa an Utsman bin Zaidata, ya, dari Utsman bin Zaidah, beliau mengatakan qala kataba ilayya Sufyanus Tsauriyyu. Ya, Sufyan Ats-Tsauri beliau menuliskan kepadaku, in aratta an yasihha jismuka, jika engkau menginginkan untuk atau menginginkan supaya tubuhmu itu sehat, wa yaqilla naumuka, dan juga sedikit tidurmu, fa'aqilla minal akli, maka sedikitlah engkau dalam makan. Wa an Malik bin Dinarin, dan dari Malik bin Dinar, qala, beliau mengatakan, ma yanbaghi lil mu'mini an yakuna batnuhu akbara hammihi. Ya.
Tidak selayaknya bagi seorang yang beriman itu ya perutnya itu lebih besar daripada cita-citanya, atau perutnya itu menjadi tujuan terbesar bagi keinginannya. Wa antakuna syahwatuhu hiyal ghalibata alaihi. Dan juga tidak selayaknya jika ya syahwatnya itu mengalahkan dirinya. Wa qad nadaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila taqalluli minal akli fi haditsil miqdami. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya memerintahkan atau menganjurkan untuk taqallul, ya, untuk sedikit dari makan dalam hadis miqdam tadi. Waqala, dan juga kemudian beliau bersabda, hasbu bani adama, ya, tazkir nih ya. Berarti tadi di hadis itu lafadznya ukulat, tapi di sini hasbu bani adama menggunakan tasghir luqayyimatun yuqimna sulbahu. Ya, hasbu bani adama luqayyimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam ya beberapa suapan kecil yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Fa ahsanu ma akalal mu'minu fi thuluthi batnihi. Maka cara terbaik bagi orang beriman itu ketika makan dia hanya memenuhi sepertiga perutnya. Wa syariba fi thuluthin, dan juga minum memenuhi sepertiga perutnya. Wa taraka lin nafasi thuluthan, dan membiarkan sepertiga dari perut itu untuk nafasnya atau untuk udara. Fa inna kathrata syurbi tajlibun nauma. Karena banyak minum itu dapat menyebabkan kantuk yang berat. Wa tufsidut ta'ama, ya, dan juga dapat merusak proses makan. Ya, dalam hal ini adalah pencernaan. Kemudian wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yujawwi'una katsiran. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu yujawwi'una. Beliau semua itu sering berada dalam keadaan lapar. Wa yataqallaluna min akli syahawati. Ya, dan juga mempersedikit makan hal-hal yang mereka sukai. Wa in kana dzalika li'adami wujudit ta'ami. Ya, ini beliau semua lakukan itu bukan hanya karena tidak adanya makanan. Ya, memang makanan tidak ada, namun bukan hanya itu. Illa annallaha la yakhtaru li rasulihi illa akmalal ahwali wa afdalaha. Namun juga karena Allah Subhanahu wa taala pasti memilihkan bagi rasulnya perkara yang paling sempurna, keadaan yang paling sempurna dan paling utama bagi Rasulullah. Menunjukkan bahwa kelaparan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pilihan Allah bagi Rasulnya. Dan itu ketika Allah memilihkan sesuatu bagi Rasulnya, pasti itu adalah perkara yang paling sempurna dan paling utama. Fafi sahihi muslimin, dan di dalam sahih Muslim, an Aisyata. Ya, Aisyah radhiyallahu anha beliau qalat mengatakan, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubida. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah merasa kenyang makan roti gandum yaumaini mutatabi'aini selama 2 hari berturut-turut. Hatta qubida, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Artinya kalau misalnya
kenyang dengan roti gandum, ya besoknya tidak mungkin akan mengalami hal tersebut. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian kita kembali ke atas, wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam sahih Muslim aidon juga an Umar, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu khataba, bahwa beliau berkhutbah. Fadzakara ma asaban nasu minad dunya. Kemudian beliau menyebutkan perkara-perkara yang akan menimpa manusia di dunia. Faqala, kemudian beliau mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yadhillul yauma yaltawi, ya, melalui suatu hari itu dalam keadaan ya, iltawa, ya terbelit, ya bengkok, ya maksudnya tidak ada makanan. Ma yajidu daqlan yamla'u batnahu. Beliau bahkan tidak menemukan ya daql, ya, yaitu jenis kurma, ya, yamla'u batnahu, ya, sampai beliau itu tidak menemukan kurma yang dapat digunakan untuk ya makan, untuk memenuhi perutnya. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Muslimun, ya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, wattiqlu, ya di sini disebut at-tiql, tadi at-taql, itu adalah radi'ut tamri, yaitu kurma yang kualitasnya rendah. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya pernah melalui hari di mana beliau bahkan tidak dapat mendapati kurma yang kualitasnya rendah. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.